Bapak Ibu sekalian, bila saya menyimpulkan bahwa 1 Ramadan 1434 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013. Terima kasih. Dengan demikian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami tetapkan bahwa tanggal 1 Ramadan 1434 Hijriah adalah bertepatan dengan hari Rabu 10 Juli 2013. Maka kemudian sidang isbat menyepakati untuk melakukan istikmal, melengkapi, menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dengan demikian, maka kemudian diputuskan, disepakati bahwa 1 Ramadan 1435 Hijriah jatuh bertepatan dengan hari Ahad tanggal 29 Juni tahun 2014. Saat ini diistikmalkan, dilengkapkan, disempurnakan menjadi 30 hari. Dan dengan demikian, maka 1 Ramadan itu baru akan jatuh pada esok lusa, tepatnya hari Kamis, tanggal 18 Juni tahun 2015. Agama di sana namanya konferensi pers sidang isbat untuk menentukan 1 Ramadan 1437 Hijriah akan segera dimulai. Kita akan bergabung bersama-sama. Konferensi pers untuk bersama-sama menyampaikan melalui media massa tentang apa hasil keputusan sidang isbat untuk menetapkan awal Ramadan 1437 Hijriah. Seperti yang sudah kita ketahui tadi bahwa sudah ada pemaparan perhitungan hisab yang disampaikan oleh tim Hisab dan Ruqyatul Kementerian Agama Republik Indonesia. Namun tentunya dari hisab atau perhitungan ini harus di-compare atau digabungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ali Tahir Parasong, Ketua Komisi 8 DPR RI. Saya bersama Dirjen Bimas Islam dan para pejabat eselon 1, eselon 2 pada Kementerian Agama. Dalam kesempatan yang berbahagia ini ingin menyampaikan hasil sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan pada tahun ini, tahun 1437 Hijriah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebelum sidang isbat diselenggarakan, menjelang sholat maghrib tadi, kita bersama-sama telah mendengarkan paparan dari saudara Cecep Nurwendaya, anggota dari tim Hisab dan Ruqyat Kementerian Agama yang juga sekaligus mewakili Planetarium dan Observatorium Jakarta, yang menjelaskan keberadaan hilal, posisi hilal pada saat ini dilihat tidak hanya dari wilayah tanah air Indonesia, tapi juga dari beberapa negara di dunia. Lalu dalam sidang isbat tadi, kita juga mendengarkan, setelah mengetahui posisi hilal pada saat ini, kami juga mendengar sejumlah laporan dari setidaknya 93 petugas-petugas kita yang ada di 93 titik di tanah air, tempat di mana mereka melakukan ru'yah hilal. Dalam sidang isbat tadi dilaporkan bahwa dari sisi hisab, keberadaan hilal, posisi hilal
pada tanggal 5 Juni tahun 2016 ini sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, posisi hilal antara 2 derajat 13 menit sampai dengan 4 derajat 6 menit dari seluruh wilayah tanah air. Sementara dari sisi ru'yah, tadi kami mendapatkan laporan dari 6 wilayah. Jadi pertama, dari Belu, dari Nusa Tenggara Timur, Saudara Akrim Moka, Kasih Bimas Islam, Kabupaten Belu, Provinsi NTT, yang telah disumpah oleh Saudara Mukmin, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Atambua. Lalu juga ada Kiai Haji Ma'muri, Ketua Badan Hisab Ru'yat Kabupaten Jombang, bersama Saudara Agus Salim, Kepala KUA Ploso Jombang, juga Saudara Lutfi Fuadi, dosen Institut Agama Islam Bahrul Ulum Jombang, lalu Ustadz Mujazum, Ketua Lajnah Falakiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang, masing-masing telah disumpah oleh Saudara Faik Zarkasi, Hakim pada Pengadilan Agama Jombang. Selanjutnya, Khozin Imron, guru mengaji di Bangkalan, Jawa Timur, bersama Ainul Gufron, Sekretaris Kecamatan Bangkalan, yang juga telah disumpah oleh Saudara Abdul Majid, Hakim Pengadilan Agama Bangkalan, Jawa Timur. Selanjutnya, Saudara Abdul Haris, guru di Kabupaten Kebumen, yang juga telah disumpah oleh Saudara Eldi Hartoni, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen. Lalu juga ada Saudara Inwanuddin, guru di Kabupaten Gresik, bersama Solahuddin, telah disumpah oleh Saudara Mas Ngaril Kirong, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Gresik, dan juga Saudara Muhtarom, Camat Kadewanan Bojonegoro, bersama Muhammad Maulan, penyelenggara syariah Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, yang juga telah disumpah oleh Bahrul Ulum, Hakim pada Pengadilan Agama Bojonegoro, yang kesemuanya itu telah menyatakan diri di bawah sumpah bahwa mereka telah melihat hilal. Maka atas dasar 2 hal tadi, hasil perhitungan hisab dan laporan dari sejumlah petugas yang telah melihat hilal, maka seluruh peserta sidang isbat menyepakati bahwa pada malam hari ini kita sudah masuk Ramadan. Maka kemudian secara mufakat tadi disepakati bahwa puasa 1 Ramadan tahun 1437 Hijriah akan dimulai besok hari Senin, bertepatan dengan tanggal 6 Juni 2016. Itulah hasil dari sidang isbat yang telah berlangsung beberapa saat yang lalu. Dan dengan penetapan ini, maka saya selaku Menteri Agama mewakili pemerintah yang juga bisa mendapatkan informasi sebenarnya bagaimana posisi hilal itu. Dan dari paparan yang kita simak bersama, tadi dijelaskan berdasarkan perhitungan hisab, maka ketinggian hilal itu berada pada 8,51 derajat, lalu elongasi atau jarak busur bulan matahari itu berada pada posisi 8,73 derajat, dan umur hilal adalah 14 jam 57 menit dan 32 detik. Inilah perhitungan hisab yang merupakan informasi yang tentu perlu dikonfirmasi berdasarkan ru'yah, berdasarkan penglihatan di mana hilal, apakah hilal bisa dilihat atau tidak. Dan di awal sidang isbat tadi, kami mendapatkan laporan setidak-tidaknya dari 4 titik, karena Kementerian Agama menyebarkan petugas-petugas yang melakukan ru'yatul hilal
dan mereka adalah petugas-petugas yang berpengalaman, yang kesaksiannya apakah melihat hilal atau tidak itu di bawah sumpah. Dan tadi kita mendapati laporan bahwa mereka-mereka yang ditugaskan di NTT, di Sulawesi Utara, di Jawa Timur, dan di Kepulauan Seribu, berdasarkan laporannya, dan laporan itu sekali lagi di bawah sumpah, mereka semua berhasil melihat hilal. Maka dengan dua hal tadi, perhitungan hisab dan ru'yah, seluruh peserta sidang bersepakat bahwa malam ini kita sudah memasuki 1 Ramadan, dan karenanya besok pagi Sabtu 27 Mei 2017 kita akan mengawali puasa di bulan Ramadan tahun ini. Selanjutnya tentu mewakili pemerintah atas nama Menteri Agama, saya ingin menyampaikan ucapan selamat menjalani puasa bagi umat Islam di Indonesia, dan mudah-mudahan kita semua mampu menjaga. Dan dari 32 yang melaporkan, tidak satu pun yang berhasil melihat hilal. Maka dengan dua hal tadi, perhitungan hisab dan hasil ru'yatul hilal yang tidak melihat hilal, maka sebagaimana ketentuan yang selama ini kita pegangi, sebagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia, maka bulan Sya'ban saat ini kita genapkan, kita sempurnakan dengan cara istiqmal menjadi 30 hari. Maka malam hari ini adalah tanggal 30 Sya'ban. Dengan demikian, maka 1 Ramadan tahun 1439 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 17 Mei tahun 2018. Itulah kesimpulan rapat sidang isbat yang diikuti oleh seluruh pimpinan ormas-ormas Islam dan Majelis Ulama Indonesia, tentu juga sejumlah duta besar dan kepala perwakilan negara-negara sahabat. Mudah-mudahan keputusan ini memberikan berkah kepada kita, dan sekali lagi saya selaku pimpinan sidang isbat ingin menegaskan bahwa 1 Ramadan tahun 1439 Hijriah ini jatuh pada hari Kamis tanggal 17 Mei tahun 2018. Ketua Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijjah itu dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, dengan berkonsultasi kepada Majelis Ulama Indonesia dan melibatkan ormas-ormas Islam di Indonesia. Dalam melakukan sidang isbat, Kementerian Agama selalu menggunakan dua metode yang selama ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain, yaitu metode hisab dengan cara penghitungan, dan yang kedua adalah metode ru'yah dengan cara melihat langsung keberadaan hilal. Untuk difahami bersama bahwa dua metode ini, metode hisab dan ru'yah, bukanlah dua metode yang diperhadapkan atau saling dibenturkan. Keduanya adalah metode yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Keduanya sama pentingnya. Karena seorang peru'yah tentu dia harus menguasai hisab. Tanpa hisab dia tidak bisa langsung begitu saja melakukan atau menerapkan metode ru'yah. Begitu juga hisab sebagai sebuah
hal yang sifatnya informatif tentang posisi keberadaan hilal perlu dikonfirmasi, perlu dipastikan melalui metode ru'yah. Maka sesungguhnya pemerintah sejak dulu kala melalui Kementerian Agama selalu menggunakan kedua metode ini sama pentingnya karena kedua metode ini saling melengkapi, saling menyempurnakan satu dengan yang lain. Selanjutnya, hasil sidang isbat yang baru saja kami akhiri, yang juga tadi secara bersama-sama dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi mewakili Majelis Ulama Indonesia dan Bapak Ali Taher selaku Ketua Komisi 8 DPR RI telah mendengar selain posisi hilal yang sekali lagi saya ingin sampaikan berada pada posisi ketinggian 4 derajat 30 menit 59 detik dan 5 derajat 42 menit 59 detik, itu antara range-nya seperti itu karena wilayah Indonesia begitu luasnya. Dan lalu kemudian informasi hitungan hisab ini dikonfirmasi dengan laporan sejumlah petugas-petugas kita yang kita tempatkan tidak kurang di 102 titik di seluruh wilayah tanah air di setiap provinsi di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Meskipun tentu laporannya tidak seluruhnya, tapi setidaknya ada 9 petugas peruqyah yang menyaksikan, yang menyampaikan kesaksiannya, memberikan testimoni di bawah sumpah yang datang dari Bangkalan, dari Gresik, dari Lamongan, seluruhnya ini di Jawa Timur, juga dari Kota Makassar, dari Sulawesi Selatan, dari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dan Sukabumi, Jawa Barat. Setidaknya ada 9 petugas kita yang memberikan kesaksian bahwa mereka melihat hilal, kesaksian yang di bawah sumpah. Oleh karenanya dengan 2 hal tadi, posisi hilal dan lalu kemudian mendengar kesaksian sejumlah petugas kita, maka lalu kemudian seluruh peserta sidang isbat secara mufakat bersepakat untuk menetapkan bahwa 1 Ramadan tahun 1440 Hijriah jatuh pada esok hari, hari Senin, tanggal 6 Mei 2019. Inilah hasil sidang isbat yang baru saja kita akhiri, dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia akan mengawali puasa di bulan Ramadan tahun ini secara bersama-sama. Mudah-mudahan ini adalah simbol cerminan dari kebersamaan umat Islam di Indonesia, bahwa kita mengawali puasa 1 Ramadan secara bersama-sama, sehingga mudah-mudahan ini wujud dari kebersamaan kita sebagai sesama anak bangsa untuk juga menatap masa depan bangsa kita secara bersama-sama. Saya pikir inilah laporan dari sidang isbat. Dan tentu nanti saya akan persilahkan Pak Abdullah Jaidi mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk juga bisa menyampaikan beberapa hal yang dianggap penting untuk diketahui oleh seluruh umat Islam Indonesia, dan Bapak Ali Taher yang mewakili sebagai wakil rakyat kita yang akan mewakili seluruh rakyat Indonesia untuk bagaimana kita bisa bersama-sama memasuki Ramadan tahun ini. Saya persilakan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja kita dengarkan bersama pemaparan dari Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin yang mengatakan bahwa 1 Ramadan 1440 Hijriah jatuh pada hari Senin 6 Mei 2019. Pada para pemirsa khususnya umat Islam
kita insya Allah mulai esok hari akan memulai berpuasa 1 Ramadan 1441 Hijriah. Kami atas nama Majelis Ulama Indonesia mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1 Ramadan 1441 Hijriah. Marilah bulan Ramadan kita hendaknya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan ibadah kita kepada Allah, dan semoga tanpa ada dissenting opinion bersepakat dan kami menetapkan bahwa 1 Ramadan 1442 Hijriah jatuh pada tanggal 13 April 2021 atau bertepatan dengan hari besok Selasa. Ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi antara 1 derajat 6,78 menit sampai dengan 2 derajat 10,02 menit. Ini adalah posisi hilal yang berdasarkan hisab, suatu metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal sehingga apakah dimungkinkan hilal itu bisa dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib, sidang isbat tadi baru kita mulai dan hasilnya berikut ini saya akan sampaikan. Dalam melaksanakan sidang isbat, Kementerian Agama selalu menggunakan 2 metode yang selama ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Informasi hitungan hisab telah diinformasikan dengan laporan sejumlah Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang pada 101 titik ruqyat di 34 provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Dari 101 titik ini yang melaporkan tidak melihat hilal, sebagaimana dari 101 titik ini kesemuanya melaporkan tidak melihat hilal, sebagaimana dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama. Oleh karena itu, saudara sekalian, dengan 2 hal tersebut di atas, yaitu berdasarkan hisab posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk, akan tetapi belum memenuhi kriteria MABIMS baru, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat, serta laporan ru'yatul hilal secara mufakat bahwa 1 Ramadan tahun 1443 Hijriah jatuh pada hari Ahad 3 April 2022 Masehi. 4 negara ini untuk menetapkan awal bulan Komariah. Di 124 titik ru'yatul hilal yang di seluruh Indonesia tadi, ada beberapa orang yang telah melaporkan melihat hilal sebagaimana dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk dan telah memenuhi kriteria MABIMS serta laporan ru'yatul hilal. Tadi kita bersepakat secara mufakat bahwa 1 Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia, menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal, sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi.
Ini kawan-kawan media sekalian yang saya hormati, hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan kita sepakati bersama, dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa dengan kekhusyukan. Saat ini kita ketahui bahwa ada beberapa perbedaan Islam tadi, dan ternyata ditemukan hilal di provinsi paling barat di Aceh, sudah disumpah juga oleh hakim. Dengan demikian 2 orang yang menyaksikan hilal itu ditambah dengan pengukuhan oleh hakim agama setempat, maka pada malam ini diputuskan dalam sidang bahwa 1 Ramadan ditetapkan besok insya Allah tanggal 1 Maret 2025, ya, bertepatan 1 Ramadan, ya, 1446 Hijriah. Saudara-saudara sekalian, sesuai dengan sidang yang diawali dengan diskusi ilmiah tadi, kita juga dihadiri oleh banyak para pakar, bahkan ada sangat jauh, masih sangat minim, 0 derajat 56 menit 23 detik, ya, hingga 1 derajat 53 menit 36 detik. Jadi secara hisab data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal Mabims. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026. Demikianlah hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan sepakati bersama. Tentunya kita semua berharap semoga keputusan ini memungkinkan seluruh umat Islam di Indonesia ini untuk memulai ibadah puasanya secara bersama-sama. Semoga hal ini dapat menjadi simbol kebersamaan umat Islam di Indonesia yang sekaligus mencerminkan persatuan kita sebagai sesama anak bangsa dan menyongsong masa depan yang baik. Dan seandainya ada di antara warga kita umat Islam yang mungkin akan melakukan hal yang berbeda sesuai dengan keyakinannya masing-masing, kami juga menghimbau kepada segenap masyarakat, mari perbedaan itu tidak menyebabkan kita berpisah atau berbeda dalam arti yang negatif, ya kan. Jadikanlah perbedaan itu sebagai satu konfigurasi yang sangat indah. Indonesia sudah berpengalaman berbeda, tapi tetap utuh dalam sebuah persatuan yang sangat indah. Berikutnya saya persilakan kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, untuk juga menyampaikan beberapa hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat, serta Bapak Haji Marwanda Sopang MSI sebagai wakil rakyat untuk memberikan pandangan bagaimana sebaiknya kita menjalankan ibadah puasa tahun ini. Dipersilakan Pak.